Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Apa kabarnya? Baik. Ya, syukur ya. Kondisi kita pada hari ini baik-baik semua. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silahkan salah satu memimpin kita untuk berdoa. Ya, Gema. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai belajar ini. Kita berdoa agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gema sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas kita, terutama kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Nah, anak-anak, adakah yang masih sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengabsen dulu, ya. Apakah kita di sini ada yang tidak hadir? Ya, baik ya. Inilah harapannya kita dapat aktif dan hadir ya untuk mengikuti segala proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Nah, pada materi minggu lalu, ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ingat, Pak, ceramah. Iya, benar sekali Gema. Kita minggu lalu yaitu mempelajari tentang menganalisis ya informasi yang bersifat aktual. Nah, kemudian kita juga menyusun bagian-bagian yang terpenting di dalam teks ceramah. Ya. Nah, jadi untuk materi hari ini ya itu masih berkaitan dengan ceramah. Ya. Nah, nanti anak-anak tolong perhatikan materi yang Bapak tampilkan di depan ya. Baik. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, dan kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya ya. Yang pertama, kita menelaah struktur dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, melalui model discovery learning dengan pendekatan saintifik dan media teks ceramah serta PowerPoint, ya, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks ceramah ya. Itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini ya, anak-anak. Nah, saya mau bertanya dulu nih. Di sini kita perhatikan ya. Tahukah kalian apa itu struktur? Ada yang bisa menjawab? Tahu Pak Guru. Urutan. Oh ya. Iya, Jadi, Pak. urutan. Tuti apa Tuti? Bagian, Pak. Oh ya, bagian. Luar biasa. Ismi apa tadi Ismi? Macam-macam, Pak. Oh ya, macam-macam ya. Nah, tadi ya teman-temannya sudah menjawab ya. Jadi mengatakan struktur itu bagian ya. Kemudian Tuti menjawab susunan dan Ismi menjawab macam-macam. Nah, untuk lebih jelasnya
pengertian dari struktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, arti dari struktur itu adalah yang disusun dengan pola tertentu. Begitu. Jadi ada polanya ya. Nah, betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian itu ya. Ada bagian-bagiannya, ada susunannya, ya. Di dalam struktur itu memang ada pola begitu, ada urutannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks ceramah. Nah, kita masuk ke dalam struktur teks ceramah. Di sini di bagian pertama kita mengenal adanya pendahuluan atau tesis. Ya. Nah, di sini ada sub bagiannya dari pendahuluan atau tesis ini. Yang pertama adalah isu. Nah, ada yang tahu apa itu isu? Iya, betul sekali, Runi. Isu itu adalah semacam gagasan atau pemikiran yang dituangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah permasalahan. Nah, ada yang tahu apa itu permasalahan? Ya, Papuk, benar sekali. Permasalahan yang dituangkan di dalam teks ceramah yaitu biasanya permasalahan-permasalahan yang aktual, ya, yang terjadi di masyarakat, ya, atau di Indonesia pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah pandangan umum penulis. Nah, ada yang bisa menjawab apa itu pandangan umum penulis? Iya, Tija, betul sekali. Pandangan umum penulis itu, ya, jadi penulis itu memberikan sebuah opini, begitu ya, sebuah pendapat di dalam tulisannya. Nah, dari apa namanya permasalahan-permasalahan aktual tadi, jadi penulis di sini memberikan opininya atau pendapatnya, ya, untuk memperkuat argumennya di dalam menyampaikan ceramah, begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada isi. Di sini isi berupa rangkuman argumentasi. Ya. Di sini ada sub bagiannya. Yang pertama adalah pendapat-pendapat. Nah, kira-kira apa itu pendapat-pendapat? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Jayadi. Ya. Pendapat-pendapat itu ya hampir sama dengan opini tadi ya. Jadi kita dalam membuat teks ceramah kita perlu semacam wawancara ataupun mengumpulkan sumber untuk memperkuat argumen kita di dalam menyampaikan isi dari teks ceramah ini. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, fakta. Ada yang tahu? Iya, Devi, betul sekali ya. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata, benar-benar terjadi begitu ya. Nah, misalnya kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu merupakan suatu peristiwa yang nyata ya, fakta begitu. Nah, jadi dalam menyusun sebuah isi dari ceramah, kita harus bisa mengumpulkan data-data yang bersifat fakta ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu penutup atau argumentasi. Nah, di sini ada sebagiannya. Yang pertama adalah simpulan. Ada yang tahu apa itu simpulan? Ya, Wakari, benar sekali. Ya, simpulan di sini kita memberikan sebuah penegasan, rangkuman begitu ya, dari apa yang sudah kita bahas tadi begitu, dari topik yang sudah kita bahas di dalam isian itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ringkasan. Ada yang tahu? Ya, Runi. Benar. Ya, boleh dikatakan hampir sama ya, hampir mirip begitu ya simpulan dan ringkasan di sini. Ya, kalau ringkasan ini lebih kepada poin atau inti yang mau ditegaskan begitu ya dari ceramah itu sendiri ya, dari isi ceramah itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah teks ceramah ya. Nanti Bapak akan bacakan teksnya, kalian menyimak ya. Sini teks ceramah tentang pentingnya berbahasa santun. Nah, itu contoh tentang teks ceramah pentingnya berbahasa santun ya. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara
menganalisis teks tersebut, Pak? Nah, ada yang tahu bagaimana caranya? Ada, Pak. Ya, Rusmin. Tadi kan sudah kita lihat ya di slide awal ya, bagaimana caranya menganalisis struktur dari teks ceramah ini. Yang pertama yaitu pendahuluan ya, tadi tesis ya. Kemudian yang kedua adalah isinya, itu berisi argumentasi. Yang ketiga adalah penutup. Nah, itu. Ada pertanyaan? Iya, Pak Puk. Oh, pertanyaannya tentang, Pak, mengapa ungkapan selamat paginya, kemudian salam pembukanya itu tidak termasuk dalam pendahuluan. Nah, ini dapat jelaskan ya. Jadi, kalau untuk pendahuluan di sini lebih kepada isu yang mau disampaikan tadi ya di awal ya. Kita kembali ya. Isu yang disampaikan, kemudian pendapat-pendapatnya ya. Nah, makanya tidak dicantumkan di dalam pendahuluan ya untuk salam pembuka begitu ya. Langsung masuk kepada isu yang disampaikan begitu ya. Sudah paham ya Pak Puk ya? Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Ada yang tahu? Ada, Pak. Oh iya, Rusmi. Apa itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan? Ya, betul sekali ya. Kaidah itu Pak sama dengan asas, sama dengan aturan. Nah, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti dari kata kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum ya. Jadi di dalam kaidah berbahasa di sini itu ada aturan-aturannya ya. Nah, apalagi dalam membuat sebuah teks ceramah ya. Nah, kalau dalam membuat teks ceramah kita harus memperhatikan asas-asas atau aturan-aturan di dalam kebahasaannya. Nah, apa-apa saja sih kaidah kebahasaan teks ceramah? Oke, baik kita bahas ya. Nah, di sini kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Ada yang tahu ini kata ganti tunggal dan kata ganti jamak? Ya, Pak Puk. Ya. Kata ganti tunggal itu saya, ya. Kata ganti jamak itu kamu. Ya, bagus ya, Apu. Nah, jadi ini maksud dengan kata ganti tunggal dan kata ganti jamak di sini itu orang pertama tunggal yakni saya, ya, aku itu. Kemudian orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Ini salah ya. Itu untuk kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Kemudian yang kedua yaitu kata-kata teknis atau istilah. Nah, di sini untuk kata-kata teknis dan istilah ada 5 hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sarkastis ya, mengandung sarkasme. Nah, di sini contoh dari sarkastis atau sarkasme ini, kita akan dengan mudah tertinggal, misalnya kita akan mudah tertinggal teknologi dibandingkan dengan negara luar. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau kata-kata teknis. Yang kedua, yaitu eufemistis ya, itu bersifat melembutkan. Contoh, akan membangkitkan ya, akan membangkitkan semangat para pendidik untuk lebih giat lagi, lebih berinovasi lagi mendidik anak didiknya begitu, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tata krama
Apa itu tata krama? Yaitu adanya adat, sopan santun, atau bahasa basi ya. Nah, di sini contohnya kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku, apa titik-titik gitu ya. Kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku yang buruk atau perilaku yang kasar, bisa seperti itu. Nah, itu bisa kita tuangkan begitu ya dengan tata krama. Kemudian yang keempat, kesantunan berbahasa. Nah, santunan berbahasa di sini contohnya, sudilah kiranya Bapak Ibu dapat mendidik titik-titik gitu. Dapat mendidik siapa? Dapat mendidik anak-anaknya, tentunya kan? Nah, kemudian yang kelima, etika berbahasa. Contoh, saya berharap kita dapat mengambil hal-hal positif dari titik-titik gitu. Misalnya hal positif dari penggunaan teknologi. Nah, sekarang kan teknologi itu cukup berkembang pesat ya. Nah, kita perhatikan saja hampir semua anak-anak sekarang, anak-anak SD ya, kalau kita lihat ya, sudah menggunakan gadget semua ya. Apalagi kalau kita tingkat SMK ini ya, saya rasa, Bapak rasa kita semua sudah menggunakannya. Ya, sudah mahir, lebih mahir dari Bapak lagi ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, hubungan argumentasi atau sebab akibat. Nah, di sini ada sub bagiannya. Yang pertama adalah kata jika, maka. Tuh. Jika demikian, maka yang terjadi, begitu kan? Kemudian yang kedua, sebab. Sebab dari perilaku negatif atau pergaulan bebas, nah, bisa seperti itu kalimatnya. Karena, ya, misalnya, karena malas belajar, akhirnya anak itu sendiri menjadi tidak tahu apa-apa. Misalnya seperti itu kalimatnya. Kemudian dengan demikian, nah ini, dengan demikian kita harus meningkatkan semangat belajar lagi, gitu ya. Akibatnya jika kita menggunakan gadget terus-menerus, ya, itu berakibat buruk untuk kesehatan mental kita, gitu. Oleh karena itu, ini bisa kita kembangkan juga ya kalimatnya, sama seperti yang tadi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata kerja mental. Ya. Nah, di sini sebagiannya yang pertama adalah memprihatinkan, ya, kata memprihatinkan. Hal itu sangat memprihatinkan, sehingga kita harus bisa mengubah hal buruk itu menjadi hal yang baik. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengagumkan. Wah, cukup mengagumkan dengan prestasi-prestasi yang ada, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kata kerja persuasif. Ya, ini di sini subnya. Yang pertama adalah hendaklah. Persuasif ini sama dengan mengajak, begitu ya, ajakan begitu. Ya. Hendaklah kita semangat untuk belajar. Nah, begitu. Dan sebaiknya kita lebih giat lagi untuk belajar. Kemudian yang ketiga, perlu adanya dukungan dari orang tua untuk meningkatkan semangat belajar anaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari kaidah yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Wah, luar biasa ya. Semoga nanti dengan materi yang Bapak sampaikan ini kalian bisa lebih paham ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh teks ceramah pentingnya memperkaya literasi. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana cara menganalisis dari pentingnya memperkaya literasi. Nah, di sini ada formatnya. Nah, kalian perhatikan di sini adalah
di kolom pertama itu tentang kaidah kebahasaan, ya. Kemudian di kolom kedua adalah bukti kata atau kalimat. Ya. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, bagus ya. Jadi sekarang Bapak mau membagi kalian dalam kelompok, ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Soal yang tadi. Silakan membentuk kelompoknya. Sudah ya? Oke, sekarang Bapak mau membagikan lembar tugasnya, yaitu LKPD. Nah, nanti di LKPD kalian diarahkan dengan adanya petunjuk-petunjuk kerja ya. Kalau tidak jelas, nanti bisa ditanyakan ke Bapak ya. Kalau diikuti soal. Ya, silahkan dikerjakan ya. Bapak beri waktu 20 menit ya. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Ya, Roni, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, baik. Dalam menyusun untuk struktur dari teks ceramah tadi itu terdiri dari 3 ya. Nah, di situ kan sudah ada kolomnya itu ya. Nanti kalian cari saja dari teks itu, kalian tentukan mana yang merupakan pendahuluan, mana yang merupakan isinya, mana yang merupakan penutup. Ya, itu untuk tugas tentang menganalisis struktur teks ceramah. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang menganalisis kebahasaan, ya. Di situ juga sudah ada petunjuk kerjanya ya, dibaca, disimak itu, ya. Nah, jadi petunjuk kerjanya kalian menentukan ya kaidah-kaidah kebahasaannya. Tadi kan ada 5 ya, yaitu kata ganti, kemudian kata teknis, ya, kata hubung, kata kerja mental, dan kata-kata persuasif. Nah, itu dicari ya dari teks ceramah itu. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, waktunya habis ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Nah, Bapak minta kelompok 1. Ya, silakan DP maju. Tolong yang lain disimak ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ditulis ya. Demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Tuti bertanya tentang betul tidak dalam menganalisis teks ekonomi ya, pengaruh ekonomi ya. Oh ya, pengaruh ekonomi. Oh, sepertinya keliru Pak. Oh begitu. Ya, mungkin ada tanggapan lagi dari kelompok 1. Ya. Nah, begitu. Jadi kelompok itu saling membantu ya. Jangan hanya mengharapkan satu orang saja. Nah, kelompok itu saling bekerja sama. Ya, sudah paham, Tuti? Ya, bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Ya, silakan. Jayadi, maju. Ya, yang lain simak ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Iya, Pak Puk. Bertanya tentang bagian penutupnya, Pak. Kalimat-kalimatnya masih salah. Ya, langsung ditanggapi ya. Baik, bagus. Nah, begitulah ya. Jadi saling membantu juga ya antar kelompok. Nah, begitu tadi penampilan dari kelompok 2 ya. Kita beri aplaus juga ya. Ya.
Kemudian kelompok 3, ya silahkan Gema, maju. Ya, terima kasih ya. Kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan. Ada tanggapan? Oh ya, tidak ada. Berarti sepertinya sudah paham semua ini ya. Karena tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan dan ada perbaikan. Nah, jadi dari hasil diskusi ini ada yang mau menyimpulkan? Ya, Tija. Betul sekali. Jadi dalam menganalisis struktur dan kebahasaan itu kita membutuhkan pemahaman ya, kerja kelompok begitu ya. Nah, jadi kita membagi tugas ya, mana yang mengerjakan isi dulu, mana yang mengerjakan pendahuluan, mana yang mengerjakan isi, mana yang mengerjakan penutup. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan, ya kan? Ada 5. Nah, jadi saling berbagi tugas ya. Ya, gitu. Ada lagi? Ya, Wakari. Bagus, kesimpulannya bagus sekali ya. Jadi setelah kita belajar menganalisis struktur dan kebahasaan ini, kita semakin menambah wawasan, menambah pengetahuan, begitu ya. Nah, bagus, bagus, bagus. Nah, jadi Bapak simpulkan saja untuk pertemuan kita pada hari ini ya, yang berkaitan dengan diskusi kita pada hari ini, ya. Untuk dalam menganalisis baik itu struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah, ya. Betul seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa kita harus mencermati setiap kata yang ada di dalam paragraf di teks itu ya. Nah, jadi setiap paragraf itu kita ambil poin-poinnya ya, mana yang merupakan untuk isi, mana yang merupakan untuk pendahuluan, dan mana yang merupakan penutupnya. Nah, begitu juga dengan kaidah kebahasaan, nah, ya kan? Kan mudah sekali ya. Di kegiatan diskusi kita ini cukup meriah, cukup luar biasa ya. Semoga kalian semakin paham dengan bagaimana caranya menganalisis struktur dan kebahasaan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ya, Bapak akan memberikan evaluasi atau penugasannya. Nah, silakan kalian kerjakan. Ya, sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita menutup, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Pelajaran kita hari ini? Ya, Gema. Betul sekali ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu mempelajari bagaimana cara kita menganalisis, ya, menelaah dari struktur dan kebahasaan teks ceramah, ya. Nah, jadi dalam proses menganalisis tadi sudah disampaikan ya di materi bahwa dalam menganalisis itu baik itu dari struktur dan kebahasaan kita harus mencermati atau merinci dari setiap teks ceramah yang sudah kita baca, begitu ya. Nah, Bapak mau memberi tugas untuk kalian di rumah, kalian pelajari kembali ya materi ini dan kemudian kalian pelajari materi tentang mengkonstruksi teks ceramah. Nah, itu untuk pelajaran kita minggu depan ya. Kita akan mengkonstruksi atau membuat sebuah teks ceramah. Ya, mudah sekali membuat teks ceramah itu ya. Kita kan sudah tadi mempelajari ya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan memproduksi atau mengonstruksi teks ceramah. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silahkan
Satu orang pimpin doa. Ya, silakan Tuti pimpin doa. Ya, terima kasih Tuti sudah memimpin kita dalam doa. Ya, semoga apa yang kita peroleh dalam pembelajaran hari ini itu dapat kita pahami, dapat kita kembangkan lagi, ya, terutama untuk menganalisis teks ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akhiri. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak.